Seorang atlet lari berprestasi dikenal baik dan rajin beribadah di lingkungannya ditemukan tak bernyawa, berujung permasalahan hukum yang cukup mengejutkan, bahkan tak ada yang menyangka. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang lelaki bernama Bayu Handono berusia 36 tahun, atlet lari yang cukup dikenal lingkungannya. Bahkan Bayu sendiri dikenal punya prestasi dan baik. Bayu sendiri tak hanya seorang atlet yang terkenal, namun dirinya adalah seorang pengusaha. Punya usaha tembaga di Dusun Temanggung. Menurut teman-temannya, Bayu pun dikenal sebagai yang ramah, bersosialisasi, bahkan dirinya rajin beribadah. Kehidupan Bayu biasa-biasa saja. Bayu sendiri tak pernah bermasalah dan tak punya musuh. Namun salah satu teman Bayu bernama Sarip merasa ada yang aneh. Di tanggal 2 Mei 2024, Sarip WhatsApp Bayu namun tak dijawab. Menelpon handphone Bayu pun handphone tak aktif. Padahal mereka ada janjian akan ada pertemuan bisnis. Hingga di tanggal 3 Mei 2024 kembali Bayu pun ditelepon oleh Sarip namun handphone tetap tak aktif. Merasa ada yang aneh, malam itu Sarip pun dengan temannya datang ke rumah Bayu. Saat sampai di rumah Bayu, pintu gerbang terbuka tak seperti biasanya dan saat dipanggil pun Bayu tak merespon. Sarip langsung masuk rumah Bayu namun kaget. Ada bercakan cairan merah membuat Sarip kebingungan dan langsung masuk ke dalam rumah Bayu. Saat itu Sarip pun kaget menemukan Bayu sudah terlentang di rumahnya sendiri dengan penuh cairan merah. Sarip yang histeris langsung meminta tolong kepada para tetangga dan tak lama tetangga pun berdatangan hingga teman Sarip lainnya menelpon pihak kepolisian. Saat itu Bayu pun terlihat dengan penuh cairan merah yang sudah mengering. Diyakini kalau kejadian ini sudah lama hingga tak lama pihak kepolisian datang TKP dan mengamankan TKP. Pihak kepolisian pun mengamankan barang bukti. Jasad Bayu tak lama dievakuasi ke Rumah Sakit Surakarta. Di TKP pihak kepolisian pun langsung interogasi teman Bayu. Ada para tetangga juga ikut diinterogasi. Hingga tak luput keluarga Bayu pun diinterogasi guna mendapatkan info. Setelah jasad Bayu diotopsi, hasilnya Bayu pun sudah tak bernyawa 2 hari yang lalu. Bayu sendiri mendapatkan hantaman benda tumpul hingga mengeluarkan cairan merah dan banyak sayatan di leher hingga menyebabkan dirinya tak bernyawa. Di lokasi rumah Bayu pihak kepolisian juga mengecek CCTV. Saat diselidiki di rumah Bayu kehilangan banyak harta benda termasuk motor Bayu yang hilang. Pihak kepolisian bekerja keras menemukan ada komunikasi di sosial media Bayu. Di antara Bayu dengan seorang lelaki yang kini dicurigai. Pihak kepolisian pun melacak lelaki tersebut dan melakukan pengajaran. Ada pihak kepolisian yang ke Jogja namun ada juga yang ke Solo untuk mengejar pelaku. Hingga akhirnya sebelum 24 jam pelaku pun berhasil diamankan oleh Polres Boyolali. Seorang lelaki bernama Irwan asal Sragen diamankan Irwan pun saat melakukan pelarian. Irwan diamankan tanpa perlawanan saat itu. Irwan pun mengendarai motor korban. Dikembalikan ke Boyolali, Irwan pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian. Irwan mengakui kalau dirinya dengan Bayu berteman baik, sudah 4 kali menginap di rumah Bayu, bahkan saat itu Bayu yang tinggal sendiri pun nampak nyaman dengan Irwan. Irwan mengaku dirinya iri kepada Bayu dan kesuksesan Bayu hingga ingin memiliki uang dan harta benda Bayu. Menurut Irwan, dirinya dengan Bayu pun berkenalan di sosial media micet. Awalnya di bulan Januari, keduanya pun dekat meski Irwan tukang bangunan. Namun setelah diselidiki ada pernyataan dari Irwan yang mengaku kalau dirinya adalah penjajah dengan harga 250.000 dan Bayu adalah salah satu customernya. Bahkan Bayu yang mengaku cocok pada Irwan memakai Irwan beberapa kali. Irwan punya ide ingin mengambil harta benda dari Bayu hingga merencanakan. Saat di tanggal 1 Mei 2024, keduanya janjian dan Irwan tahu di rumah Bayu tetap Bayu sendirian. Irwan membawa senjata tajam yang disembunyikan saat dirinya ke rumah Bayu. Sesampainya di rumah Bayu, senjata tajam tersebut disembunyikan di bak air dekat toilet. Saat itu pun keduanya ngobrol dan melakukan hubungan. Saat Irwan mau dibayar 250.000, Irwan meminta naik 500.000 namun ditolak Bayu. Irwan yang kesal tak lama ikut ke toilet dan membawa senjata tajam yang sudah disembunyikan. Saat Bayu lengah, Irwan pun menikam Bayu beberapa kali dan tak lama Irwan pun membawa palu yang ternyata sudah ada di rumah Bayu. Memukulnya beberapa kali hingga akhirnya Bayu pun tak bernyawa. Saat yakin kalau Bayu sudah tak bernyawa, Irwan pun mengambil semua harta benda milik Bayu karena dirinya mengaku itu tujuan utama. Usai melakukan aksinya dan membawa hartanya, Irwan pun meninggalkan Bayu dengan mengendarai motor milik Bayu sendiri. Setelah melakukan pelarian 2 hari, akhirnya Irwan pun diamankan dan akan segera menjalani persidangan. Irwan pun terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Menurut Irwan, dirinya menyesal dan mengakui kalau Bayu baik. Namun Irwan sendiri iri dan mengaku dirinya kesusahan hingga ingin mengambil harta Bayu.
Jasad Bayu sendiri dikembalikan usai dilakukan otopsi untuk dilakukan pemakaman. Tak hanya keluarga dan para tetangga, teman-teman baik dari Bayu pun datang menghadiri acara tersebut. Banyak yang merasa kehilangan Bayu. Bayu yang dikenal sebagai lelaki yang ramah, baik, tak pernah macam-macam, namun kini dihabisi Irwan, lelaki yang selalu dibantu oleh Bayu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.